sangat penting. Ya, satu, terhindar dari gangguan syaitan. Seseorang yang hidupnya melalaikan daripada aktivitas ibadah dengan mengucapkan bismillah dan sebagainya dalam hidup dalam aktivitasnya, niscaya akan tidak dihitung sama Allah. Contoh, ada dua orang laki-laki, ya, dua orang laki-laki sedang minum, satu langsung minum, satu dengan baca bismillah. Beda nggak? Beda. Molekul airnya itu, ini aqua ini dulu ya, maaf ya. Ini ketika kita buka, kita ucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, maka air itu pernah diteliti oleh para penemu Islam, ya, dibedakan air yang diucapkan bismillah dengan tidak, itu molekulnya ketika dilihat itu berbeda. Yang air yang diucapkan dengan baca bismillah ketika sebelum minum dan air itu sudah didoakan, molekulnya berubah seperti molekul yang seperti butiran-butiran yang bentuknya indah gitu. Sedangkan air yang tidak dibacakan bismillah, molekulnya itu berbeda sekali. Artinya di dalam Islam membaca doa dengan memulakan dengan bismillah dalam aktivitas itu adalah sebuah aktivitas yang cukup besar, paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Oke, Ustaz mau jelaskan apa dampak ketika seseorang dalam aktivitasnya tidak membaca doa. Kalian pulang ke rumah nanti, tahu kan? Ustaz tadi udah bilang bahwasanya ini jin di mana-mana. Sampai kalian aja nih belajar, gak konsentrasi, nengok jendela, ya kan? Agak ngantuk. Itu sebetulnya setan itu tidak membuat kalian berat. Bisa jadi tadi bangun tidur nggak baca doa, ya kan? Nabi saja, seorang nabi, seorang panglima jenderal, istrinya 9. Oh, baru tahu kan? Rasulullah sudah 9, udah tahu kan? Pemimpin negara, umatnya banyak. Bayangkan itu, masih sempat bangun tidur itu langsung duduk, dikucek matanya, membaca doa. Alhamdulillah billadzi ahyana ba'dama. Yang sudah hafal aja kadang-kadang lupa baca doa, apalagi nggak tahu doanya. Apa yang melupakan, ya kan? Nggak ada hafalannya. Kenapa penting, Ustaz? Penting, itulah yang mempengaruhi kita nanti sampai sekolah. Belajarnya semangat ataupun tidak. Apalagi tadi malam udah sholat qiyamul lail. Allah, semua orang jadi bangkai. Dia sholat malam, walaupun sekedar cuma 2 rakaat di ujung-ujung malam itu, di waktu-waktu sahur itu adalah tempat dikabulkannya doa. Kalau kalian minta doa sama Allah, Ustaz yakin kalian semua punya keinginan nggak? Ada yang hari ini belum punya Android, pengen mau lihat tentang berita apapun itu. Kepentingan memang zaman sekarang kita dipaksa dengan Android, berkebutuhan dengan Android. Nggak ada, minta itu malam hari. Berzikir, baca Quran, nanti sholat subuh, sholat jamaah laki-laki di rumah, di masjid. Di rumah itu laki-laki soleha, ya, sholat di masjid berjamaah. Nanti efeknya ketika datang ke sekolah itu akan bersemangat, ya. Mendengarkan apa yang disampaikan guru, bersemangat, ya. Berbeda dengan orang yang bangun tidur nggak baca doa, dia langsung udah. Rasulullah tadi gitu habis baca doa, dikucuk matanya, baca doa, merapikan tempat tidur. Bukan untuk membantu pekerjaan istrinya, bukan, tapi itu bagaimana Rasulullah mengajarkan adab kepada kita. 24 jam bersama Nabi, dari semenjak kita tidur sampai bangun tidur lagi, sampai mau tidur lagi, dari semenjak mau bangun tidur sampai mau tidur lagi. Luar biasa nggak, Bu? Nabi loh, Bang. Nabi, Kak, yang sudah dijamin Nabi, dijamin Allah surga, dosanya sudah diampuni. Bayangkan itu. Sudah disiapkan rumahnya sama Allah di surga, tapi ibadahnya luar biasa. Hanya sekedar membaca bismillah saja kita sulit kadang-kadang, karena faktor tidak terbiasa. Bismillah, buka tutup. Bismillah, tangan. Buka sepatu, bismillah. Ustaz ini apa? Ustaz kadang-kadang tak lupa. Itu istighfar. Allah, jangan sampai menit ke depan kecolongan lagi. Efeknya luar biasa, Ustaz jelaskan. Di 24 jam bersama Nabi, kenapa Rasulullah itu mengajarkan doa-doa yang ringan banyak ditinggalkan? Berpengaruh, Bang. Kalian nanti pulang sekolah dari sini,
Entah setan-setan mana sudah itu terbawa. Yang laki-laki nggak sengaja terlihat aurat wanita, nggak sengaja pun itu dapat dosa loh Bang. Apalagi sengaja kan. Udah melihat aurat wanita, udah setan nggak di kepala lagi? Terbayang-bayang. Apalagi sering nengok kan. Udahlah, pikirannya ngeres saja tuh, banyak pasirnya itu kan. Yang perempuan pun penasaran. Kecenderungan perempuan itu laki-laki, laki-laki ke perempuan. Udah, saling sibuk semua. Udahlah, hancur. Udah, antum kalian semua belajar, pulang ke rumah, masuk ke rumah, nggak baca doa. Kalian yang disunahkan apa? Ketok pintu, assalamualaikum, bismillah, assalamualaikum. Masuk dengan kaki kanan. Itu niscaya syaitan nggak akan masuk ke dalam rumah. Bayangkan, ada orang dikasih tempat tinggal gratis, padahal dia nggak punya rumah. Enak nggak ya? Enak. Kita aja pergi kemana ke Brastagi? Harus nginep kan? Nginep tempat penginapan itu 1 malam cuma numpang tidur 300.000, 1 juta dibayar harus. Ini ada orang masuk ke dalam rumah gratis dia, gara-gara nggak baca doa. Naruh tas, buka baju, nggak baca doa, asal aja langsung ambil minum gelas di dispenser, tangan kiri sambil berdiri. Udah, tadi sudah masuk, dapat tumpangan gratis, dia sekarang dapat minum gratis karena nggak baca doa. Udah. Kemudian, gitu kita makan, langsung ambil piring, makan, nggak baca doa, setan pun dapat makan gratis. Enak nggak tuh? Enak lah. Jadi nggak tuh. Udah, habis itu pakai baju. Jinnya tadi itu nggak punya baju, masuk ke rumah pakai baju, nggak baca doa, dapat baju gratis. Allah Akbar. Bertahun-tahun aktivitas itu terulang sehingga pada akhirnya dia sudah merasa rumahnya itu milik dia sendiri. Kira-kira orang yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di rumahnya itu badan kita Bang. Nah, badan antum itu rumahnya. Makanya orang itu kalau udah di rukiah ke mas setan di rukiah kan, dipegang kepalanya kan, pernah nengok kan? Itu setan itu tidak dikeluarkan dari badannya. Bertahun-tahun dia di badan antum itu udah tempat tinggal gratis, makan gratis, tidur gratis. Bahkan maaf catat Ustaz, suami istri yang berhubungan, suami istri nggak baca doa, dia menjadi orang ketiga ikut nimbrung di dalam aktivitas itu. Allahu Akbar. Ngeri nggak itu? Atau kalian nggak merasa ngeri? Gawat juga kita inilah, gitu kan? Ustadz udah cerita berapa ini berbusa-busa kan santai aja kan? Nah itu makanya ini luar biasa Ustadz kasih gambaran. Nah sekali lagi, kenapa tadi Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu diciptakan Allah untuk beribadah. Tapi jadi permasalahan, apa kata iblis? Setelah dia dikeluarkan sama Allah dari surga, setelah dia nggak mau nyembah Nabi siapa? Nabi Adam, dikeluarkan Allah dari surga. Ya Allah, karena engkau sudah mengeluarkan dari surga, berikanlah aku ya Allah tenggang waktu sampai hari kiamat. Aku gak enak sendirian, gak ada lo gak rame kan gitu. Aku akan ganggu anak cucu Adam, aku akan ajak mereka ke dalam neraka. Ingat, iblis sampai sekarang masih hidup, nggak tidur. Kita tidur nggak? Tidur. Dia akan mengganggu dari atas, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, semua diganggu. Sekuat-kuatnya orang beriman itu lemahnya waktu tidur. Kalau nggak baca doa selesai lah. Ini kita udah ibadahnya pas-pasan, ya kan? Nggak baca doa lagi, apa yang dipertahankan? Nah, oleh karena itu Ustadz hari ini orientasinya mengingatkan kita untuk mereview hidup kita hari ini. Sebetulnya Ustadz ngomong gini untuk mengingatkan diri Ustadz sendiri. Ya, mulakanlah dengan baca bismillah. Oke. Setelah itu tadi syaitan yang sudah bertahun-tahun di badan kalian itu tiba-tiba udah bertinggal berpuluh-puluh tahun, disuruh keluar, mau nggak dia kira? Nggak mau lah. Makanya kalau perempuan itu kadang-kadang ada kena gangguan syaitan itu, ya cuman paling bisa diekspresikan dengan menangis kan, nangis dia, karena senjata wanita itu adalah air mata. Tapi kalau laki-laki keluar itu nggak pernah dia belajar silat, jurus macan akarnya pun keluar, macan akar, macan kerang, jurus apa namanya, ipemen, karena mungkin
termemori dengan film equipment, dia pun terakhir jinnya pun ikut-ikut juga. Entah jurus apa yang dikeluarkan. Paling tinggal 10 sekali udah ambruknya bukan gitu. Itulah dia karena faktor kadang nggak membaca doa, wirid pagi sore. Tahu wirid pagi sore, zikir pagi sore. Nah, zikir pagi sore yang disunahkan lagi. Dengar wirid, ingat malam Jumat. Iya, bukan itu. Maksudnya wirid Nabi itu yang habis subuh dan ba'da asar. Allah Akbar. Kalau itu aja didawamkan, insya Allah. Kadang-kadang yang buat malas kita itu belajar gara-gara itu nggak bersemangat. Makanannya pun kadang-kadang nggak jelas. Entah apa gitu makan ini tambah mecin lagi sekarang. Nggak baca doa lagi, itulah manusia. Efeknya itu sampai sekolah apa? Udah kalau udah nggak ada semangat lagi, setan pun berkolaborasi dengan setan yang lainnya. Yuk kita buat recok aja yuk. Apalagi datang guru baru. Datang guru baru karena guru barunya perempuan dibuat nangis sampai hari pertama pulang dulu. Nah, ada pernah kejadian gitu? Itu di kelas ustadz dulu. Maaf sekali ustadz. Iya, cuma bukan ustadz yang buat, kawan ustadz ya. Ustadz hanya saksi itu. Hari pertama gurunya ngajar, gitu dia jelaskan sana recok, laki-lakinya sana berulang. Terakhir nangis gurunya, keluar dia. Jam pelajarannya jam setengah jam udah keluar, dia ampun. Baru 3 tahun dia udah keluar. Keluar ngapor, besok pindah dia. Gawatnya, udah badannya besar dulu. Seangkatan Ustaz dulu, SMP ini badannya itu agak besar bang. Kira-kira nggak sok apa pak? Bagaimana jumpa kita? Artis tuh pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Itu ya. Jadi bercerita tentang kehidupan Nabi luar biasa. Ya, cukup luar biasa. Oke, alhamdulillah. Tadi orientasi ilmu. Fungsi belajar untuk apa? Biar supaya pintar. Kalau sudah pintar, mau ngapain? Kerja. Orang yang pintar itu pasti kerjaannya dapatnya strategis. Ruangannya khusus kena AC, gaji besar. Sementara yang tamatan SMA, tamatan SMP kerjanya di lapangan. Ngangkat-ngangkat, bongkar muat kontainer. Gajinya dibagi-bagi, 60.000 bagi 15. Nah, pulang jam 6. Ya kan? Beli susu aja nggak terbeli kan? Ya kan? Nah, luar biasa. Biar pintar Ustaz. Kalau udah pintar ngapain Ustaz? Dapat kerjaan enak. Kalau udah kerjaan enak ngapain Ustaz? Santai loh Ustaz. Kalau udah santai, ya tunggu pangsil Ustaz. Udah kaya, udah banyak hartanya, tinggal tunggu mati aja Ustaz. Dia kira hidupnya cuma sampai situ aja ya kan? Ya. Dapat duit, jalan-jalan, gajian, Sabtu Minggu, makan-makan. Nah, padahal diciptakan kita ke muka bumi itu untuk beribadah. Untuk beribadah sekali lagi. Bekerja untuk apa coba? Untuk dapat uang. Dapat uang untuk apa nih Pak? Untuk kebutuhan hidup, untuk jajan. Ya belanja pun, belanja sayur, jajan itu namanya kan? Jajan sayur kan? Oke. Jajan sayur, belanja sayur. Kita makan. Apa fungsi untuk makan? Biar nambah tenaga. Kalau sudah ada tenaga, apa setelah itu? Untuk ibadah? Salat kepada Allah.